Selamat datang di tutorial bikin AI agent di NHN bersama gua Wau. Kali ini kita akan bikin AI agent pertama kita ya. Dan ini adalah series dari tutorial NHN atau N8N. Karena ini tutorial, jadi biasain kalau belajar dari tutorial dengerin dulu sampai habis, kemudian lu ulang lagi videonya untuk lu ikutin step by step. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu buat akun. Bagi teman-teman yang belum buat akun, nanti gua akan kasih tutorial gimana cara buat akun. Kemudian setelah itu kita akan buat workflow dan kita akan publish ya teman-teman ya. Jadi kita bikin sesimpel mungkin langsung publish supaya teman-teman kebayang gimana dan betapa mudahnya bikin AI agent di NHN. So, jadi gas kita praktek ya. Kita langsung coba untuk daftar di nhn.io atau langsung ke dashboard, silakan skip kalau teman-teman udah daftar. Kalau teman-teman belum punya akun silakan get started, kita di sini akan get started, silakan isi nama, email, dan password teman-teman ya. Kalau teman-teman cuma belajar silakan klik only me, dan di sini kita silakan pilih ya sesuai kriteria teman-teman, engineer. Kemudian kita mau belajar education, ini silakan isi sembarang aja kalau teman-teman nggak paham ya. Oke, dan misal teman-teman tahu NHN dari YouTube silakan pilih. Oke, teman-teman di sini skip aja ya. Dan ini skip aja. Oke, terlihat seperti ini start automating. Ini teman-teman bisa nonton juga ya bagaimana quick started, tapi di sini kita akan mulai dari nol. Nah, teman-teman yang sudah login akan tertampil seperti ini, dan yang sudah daftar juga akan tertampil seperti ini. Kita akan melihat dashboard di sini ada workflows, ada kredensial, ada execution, ada data table. Ini adalah nanti di sini isinya adalah login-login ya, akses, dan lain sebagainya. Ini ada history, dan ini fitur baru di NHN ya. Jadi kita mulai dari yang simpel dulu, kita bikin AI agent pertama kita start from scratch aja ya. Jadi ini workflow pertama kita mulai secepat kilat bikin AI agent, kita tinggal pilih di sini chat, ya nanti kita akan bahas satu-satu fungsinya. Kemudian di sini AI agent, jadi ini namanya Note guys, ini namanya Note. Kita di sini pilih chat model ya, kita di sini pilih yang paling populer adalah OpenAI ya. Dan di sini teman-teman tinggal klaim kredit saja, di sini ada API gratis ya. Di sini ada akses AI gratis. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan kalau udah kayak gini kita tinggal save atau Ctrl S, dan ini kita tinggal aktifin. Oke. Ini kita make chat public ya. Dan ini kalau kita copy guys, maka nggak muncul ya. Kita balik lagi ke sini, save ulang. Jadi harus di-save ulang dan kita lihat, dan ini sudah jadi guys. Ini AI agent pertama kita, dan ini sudah bisa respon. Kalau ada yang bisa saya bantu. Jadi secepat ini kita bikin AI agent di NHN dibanding kita ngoding, yang begitu cukup panjang ya. Kita harus belajar API, kita harus belajar, coding, cara publish aplikasi, kita harus belajar Git. Tapi dengan NHN kita bisa bikin AI agent secepat ini. Kita nggak perlu ngoding sama sekali, dan kita setup ini cuma 2 menit mungkin ya. Dan di AI agent teman-teman, kita harus sadar bahwa ada 3 komponen penting ya. Yang pertama adalah chat model atau model AI, yang kedua adalah memori, yang ketiga adalah tool. So, jadi apa itu chat model ya? Simpelnya itu adalah AI yang sudah dilatih ya. Kita tahu ada yang namanya OpenAI atau ChatGPT, ada yang namanya, dan di sini di OpenAI ini kita bisa punya banyak model ya yang sudah disediakan OpenAI. Ini adalah simpelnya AI yang sudah dilatih, kita tinggal pakai aja ya. Ini adalah contoh populer seperti Gemini juga, Gemini. Jadi sebenarnya mostly
Ini fun fact ya teman-teman, banyak aplikasi AI yang kalian lihat sekarang ini kenapa mereka bisa bikin AI cepat, karena mereka pakai model yang sudah dilatih. Mereka tinggal colok aja ke OpenAI atau ke Gemini. Jadi ini bikin hemat waktu ya. Dan di Gemini ada model 2,5 Flash dan ada yang Pro. Jadi ini adalah ciri khas dari NHN ya, plug and play. Jadi NHN sudah menyediakan AI model yang kita tinggal pasang aja, guys. Jadi kalau kita tinggal putusin di sini dan kita akan lihat di sini akan ada banyak model yang kita tinggal pakai aja. Plug and play, ada DeepSeek, ada Gemini, ada Mistral juga. Jadi sesimpel itu, guys. Kita tinggal sambungin gini aja dan selesai. Dan kemudian ada yang namanya memori. Di sini kita bisa lihat nih ada memori ya. Di sini kalau kita lihat ada simple memory dan memori lainnya. Jadi kita pakai simple memory dulu. Jadi memori itu apa? Sebagaimana manusia, ini adalah ingatan sementara ya. Dalam hal ini bagaimana AI tahu akan konteks percakapan. Ya, jadi kalau tadi kita sudah pilih memori simple memory ya. Dan di sini ada yang namanya context window ya. Di sini settingan defaultnya ada 5. Jadi kalau kita ibaratkan memori, ini database, context window itu adalah jumlah interaksi. Nah, bayangannya itu seperti apa? Kayak gini ya. Misal ada percakapan saya dengan AI, gue dengan AI, halo aku Wau, halo Wau salam kenal, kamu siapa? Aku AI agent. Tebak nama aku siapa? Maaf, aku nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu padahal kita sudah sebutkan di awal ya, ini nama gue udah sebutin di sini, karena kita ngeset percakapan ini konteks window-nya 1. Jadi dia cuma membaca histori interaksi terakhir. Dia cuma membaca ini, sedangkan AI tidak tahu akan ini. Kalau kita setting konteks window-nya 2, dia mestinya AI ini tahu namaku adalah Wow. Jadi teman-teman penting untuk setting ini ya. Kalau kita setting 5 ini artinya ada 10 chat. Artinya kalau 5 interaksi berarti ada 5 chat ya antara saya dengan AI, ada saya ngechat 5 kali dan AI balas 5 kali. Ya, jadi jangan bilang goblok ya ke ke AI ya, karena kita setting konteks window-nya 1. Dan konteks window mempengaruhi akan pemakaian token AI. Jadi AI itu ada token ya pemakaiannya, dan ada mempengaruhi juga kecepatan membalas. Ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang namanya tool ya. Ada yang namanya tool dan ini banyak sekali ya. Nanti akan kita bahas satu-satu di video berikutnya. Kita ibaratkan di sini ada AI agent, di mana di sini ada aplikasi, ada spreadsheet, ada Google Docs, ada WhatsApp, ada Gmail, dan AI agent ini terhubung. Jadi ini tools ya namanya. Jadi aplikasi-aplikasi ini disebutnya sebagai tools. Jadi ini sekali lagi, ini adalah ciri khas dari NHN, yakni plug and play ya, kita tinggal colok aja ya. Jadi NHN sudah menyiapkan banyak sekali tool yang teman-teman bisa akses, kita nggak perlu belajar API ya, kita nggak perlu belajar bagaimana interaksi antar data ya, yang dari sisi programming teman-teman harus menguasai itu cukup panjang ya, karena harus mempelajari dokumentasi demi dokumentasi setiap aplikasi, tapi di sini NHN sudah menyediakan dan kita tinggal pakai aja. So itu ya, congrats teman-teman, kita sudah bikin agent pertama kita, jadi kita recap dulu, ini adalah workflow ya teman-teman. Ini adalah workflow pertama kita. Kita tadi sudah bikin ya agent pertama kita ini ya. Masing-masing ini disebut sebagai node. Ini disebut sebagai node, ini bisa kita sambung juga. Nanti kita bahas di video berikutnya. Dan next-nya, kita akan modif agent kita sesuai instruksi. Nah, ini juga sesuatu yang penting dalam agent adalah instruksi. Kita akan bahas di video berikutnya, jadi jangan lupa subscribe lah. Tolong bantu UMKM ya. Tolong bantu UMKM, dan bagi kalian yang ingin gabung di komunitas AI, silakan gabung s.id Movement AI atau link di deskripsi di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.